Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp di 0811 1500229. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Warga desa di Lumajang, Jawa Timur mengadu tak mendapat bantuan sosial. Bantuan program Keluarga Harapan di Surabaya diduga dipotong oknum tak bertanggung jawab. Dinas Sosial Surabaya membuka layanan pendampingan bagi warga yang belum mendapat bantuan sosial program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial di kelurahan-kelurahan. Semangat pagi, siang, dan sore. Sahabat Jatim News, selamat datang di Jatim News Community. Kali ini di episode yang sangat-sangat spesial, kita kedatangan komunitas yang paling tidak ya beberapa pekan terakhir ini beritanya sangat-sangat santer sekali ini di publikasi di media sosial. Nah, kita kedatangan para pendamping program Keluarga Harapan untuk wilayah Surabaya. Di depan saya ini sudah hadir 2 orang pendamping PKH wilayah Surabaya. Ada Mas Muhammad Faisal. Selamat datang, Mas. Selamat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dan ada juga Mas Fajar Kurniawan. Selamat datang, Mas Fajar. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kabar ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ini cerita sedikit ini. Mas Faisal ini pendamping PKH untuk Kota Surabaya. Iya, siap. Di kecamatan mana, Mas? Kebetulan saya ditempatkan di Kecamatan Wonocolo. Wonocolo. Wonocolo itu sebelah mana ya? Surabaya. Surabaya Selatan dia, Mas. Surabaya Selatan ya. Ya. Kalau Mas Fajar? Saya di Kecamatan Rungkut, Surabaya Timur. Kecamatan Rungkut ya. Nah, Rungkut ini termasuk wilayah yang luas juga ya? Cukup luas. Cukup luas ya? Iya. Saya sendiri sih belum begitu hafal mungkin luas-luasnya wilayah di Surabaya nih. Oke, jadi kali ini kita akan coba mencari tahu ya. Jadi mungkin para pemirsa pendengar di rumah itu pasti sekarang ini banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya PKH itu apa sih? Nah, mungkin Mas Faisal nih yang bisa bantu ini. Oke. Baik, Mas Soleh. Mungkin ada secara garis besar saja saya bisa sampaikan terkait dengan apa itu program Keluarga Harapan. Dan sesuai apa itu saya ulangi lagi, sebenarnya saya salah satu pendamping program Keluarga Harapan yang kebetulan ditempatkan di Kecamatan Wonocolo, daerah Surabaya Selatan. Dan alhamdulillah saya bergabung dengan program Keluarga Harapan ini mulai tahun 2013. Cukup lama, Mas. Ya, alhamdulillah sudah berganti sekitar 5 menteri ya. 5 menteri. Ya, 5 menteri. Biasa. Mulai Salim Asghaf Al-Jufri, yang dari PKS itu, Mas. Itu. Kemudian Bu
Khofifah, ganti dengan Ya. Pak Idrus Marham. Oh, Pak Idrus Marham. Kemudian diganti dengan Pak Agus Gumiwang, Pak Agus Gumiwang. dan yang diganti lagi oleh Pak Juliari Batubara. Wah, nah itu Pak Juliari ya. Ya banyak ceritanya Viral itu Mas ya, ya. viral itu. Viral itu ceritanya. Dan yang terakhir alhamdulillah sekarang Menteri Sosialnya kita yang juga bertanggung jawab dalam program PKH juga, yaitu ibu kita yang kita banggakan juga, yaitu Bu Risma. Ibu Risma Haryani. Haryani. Ya. Maharani. Benar namanya itu, Mas? Putri Risma Maharani. Putri Risma Maharani. Ini yang pasti jelas Ibu Menteri yang paling viral sekarang ini ya. Karena kebetulan alhamdulillah beliau juga sedang memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di PKH khususnya dan pada umumnya yang terkait dengan bantuan sosial. Karena ya kita tahu sendiri Bu Risma ini orangnya dikenal dengan beliau ini orangnya tegas dan tidak mau main-main dan ingin program ini betul-betul Suka berjalan. marah-marah ya. Ya itu memang karakter wong Surabaya, Mas. Iya. Surabaya itu memang kayak gitu. Kan orang-orang bonek kan. Ya, Bonek ya. benar. Pokoknya tanpa tedeng aling-aling, mana itu yang nggak benar, ya itu langsung dibetulin ya dengan Mantap. mungkin dengan nada yang keras ya biasa lah. Arek Surabaya ya kayak gitu, Mas. Betul. Nggak ada lembutnya orang arek Surabaya. Tegas dan bertanggung jawab dan wanita. Lompos itu. Oke. Nah itu. Oke, dan alhamdulillah dan Bu Risma kebetulan juga dia ingin memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di PKH khususnya dan bantuan sosial lainnya yang ada di bawah Kementerian Sosial. Dan Bu Risma pun ya kita ketahui bersama banyak pihak-pihak yang beliau gandeng untuk supaya PKH ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan aturan-aturan dan yang paling utama betul-betul tepat sasaran. Oke. Karena selama ini banyak yang jadi perbincangan di masyarakat terkait dengan ketidaktepat sasaran penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial yang lain termasuk juga bantuan PKH. Nah, itu mungkin yang jadi permasalahan sekarang mungkin, Mas. Nah, karena bisa jadi memang kalau saya ikuti sendiri, sebenarnya mungkin banyak yang belum paham juga. Ya. Nah, PKH ini program seperti apa Ya. sih? Nah, program Keluarga Harapan ini adalah salah satu upaya dari pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. oke. Mempercepat penanganan kemiskinan. Jadi PKH ini adalah salah satu program andalan dari Kementerian Sosial. Oke. Karena PKH ini bentuk dan mekanismenya itu berbeda dengan program-program yang lain. Jadi yang utamanya PKH ini adalah salah satu bantuan sosial dalam bentuk uang tunai yang dulunya ini murni betul-betul uang tunai. Yeah. Sekarang mekanismenya diambil melalui perbankan dengan melibatkan perbankan. Jadi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat atau penurunan kemiskinan melalui program PKH. Dan sifat daripada program PKH ini sendiri adalah kita sebut dengan conditional cash transfer. Conditional cash transfer. Jadi conditional cash transfer itu adalah bantuan tunai bersyarat. Oh. Itulah yang membedakan PKH dengan program-program bantuan sosial yang lain. Jadi program Keluarga Harapan ini ya PKH ini itu adalah sebuah bentuk bantuan sosial sebenarnya. Bantuan sosial. Nah, tapi bantuannya ini bersyarat. Ada menarik syarat. itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi apa yang menjadi syarat bagi masyarakat untuk bisa. Syaratnya pasti miskin ya, Mas ya? Yang pasti itu dasar Oke. utamanya itu adalah dari keluarga miskin. Oh, Itu udah utama. Itu udah ya yang paling utama menjadi dasar daripada
penerima program bantuan harapan ini. Flashback sedikit, PKH ini, program keluarga harapan ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Sebentar, Mas Faisal tadi kan menjadi pendamping itu mulai tahun 2013. Ya. Nah, apakah mulai itu atau Belum. Jadi sebenarnya PKH ini diluncurkan atau dilaunching zamannya Pak SBY tahun 2007. Itu tepatnya diluncurkan di Gorontalo, daerah Sulawesi ya. Sulawesi Utara ya, Gorontalo itu. Daerah Sulawesi Utara di-launching dan diluncurkan oleh SBY berbarengan dengan program-program yang lain. Pada waktu ada program PNPN Mandiri Perdesaan, Mandiri Perkotaan, bareng juga dengan PKH. Cuman pada waktu itu begitu di-launching, jumlah penerima manfaat itu memang masih sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar 600 ribuan lah dari seluruh Indonesia, se-Indonesia sekitar situ. Berjalannya waktu terus sampai hingga berhenti zamannya Presiden Pak SBY. PK ini diganti presidennya, diganti oleh Pak Jokowi sekarang, dan alhamdulillah PK tetap dilanjutkan dan itu lebih diperkuat lagi di zamannya Pak SBY ini, baik jumlah di zamannya Pak Jokowi ya maksudnya? Di zaman Pak Jokowi itu lebih diperkuat lagi program PKH ini dengan meningkatkan nilai bantuan termasuk jumlah penerima bantuan. Nah, itu lebih diperkuat lagi. Jadi intinya PKH ini adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Pasal 34 yang menyatakan bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Siap. Dan kemudian itu menjadi turunannya lagi, dibuatkanlah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 yang terkait turunan daripada Undang-Undang Dasar Pasal 34. Turunannya Undang-Undang Nomor 13 Pasal 13 yang menyatakan bahwasannya terkait dengan masalah persoalan kemiskinan itu dikelola dan ditangani oleh Kementerian Sosial. Oleh dari itu, dari situlah makanya Kementerian Sosial di sini itulah yang bertanggung jawab dalam persoalan bantuan-bantuan sifatnya sosial. Jadi dari itu ini sudah menjadi sudah menjadi kewajiban pemerintah karena ini sudah amanah Undang-Undang Undang-Undang Dasar Pasal 34, mau nggak mau pemerintah harus menjamin kehidupan masyarakat miskin, baik kehidupannya baik. Makanya Kementerian Sosial mengeluarkan banyak program-program bantuan sosial. Benar. Itu ada PKH, itu ada BPNT, ada Rutilahu, ada BST lagi, ada BSP, segala macam program-program yang ada di Kementerian Sosial. Nah itu dan itu jadi kembali yang itu semuanya kan memang ada syaratnya ya, ada pasti. Syarat. Ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kenapa program keluarga harapan ini berbeda? Karena sesuai dengan julukannya tadi conditional cash transfer, CCT. Jadi kita di PK ini ada syarat yang harus yang syarat siapa yang berhak menerima PKH ini. Dan ini sangat berbeda. Makanya tapi dasarnya tetap orang miskin. Tapi dia tidak masuk dalam bagian persyaratan sebenarnya. Tapi harus dasarnya dulu dari keluarga miskin. Karena apa? Ada juga yang keluarga miskin tapi belum tentu dia bisa menerima PKH karena syarat tadi itu. Nah, ini syaratnya ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Siap. Pertama-tama penerima bantuan PKH sebagai syarat penerima bantuan PKH, satu itu berdasarkan komponen
Komponen. Nah, komponen. Ada 5 komponen yang menjadi persyaratan tadi itu untuk menjadi peserta PKH. Oke. Yang pertama, dalam keluarga miskin tersebut dia ada pertama ibu hamil. Ibu hamil. Oke. Yang kedua, dalam rumah tangga itu dia ada balita. Kemudian balita sampai dengan prasekolah gitu kan. Kemudian yang ketiga itu anak sekolah. Anak sekolah itu mulai dari SD sampai SMA. SD, SMP, SMA. Nah, jadi anak kuliah tidak dibantu oleh PKH, tidak masuk kategori penerima bantuan PKH. Terus kemudian yang keempat itu lansia. Lansia. Lanjut usia yang syaratnya 70 tahun ke atas. Nah, memang ada beberapa program yang lansia itu maksudnya kategori lansia mulai 70 tahun ke ke atas. Jadi banyak pemahaman yang mengatakan ada beberapa program yang menetapkan lansia itu umur 60. Mulai dari umur 60. Tapi ini ketentuan dan aturan dari PKH. Umur 40 belum lansia ya? Belum. Jadi ya, ini semua kan baik sistem, Mas. Siap. Baik sistem kan, karena kita memasukkannya menggunakan sistem aplikasi. Oke. Kalau belum, kayak contohnya, mamanya 69, lebih 69 kurang 1 hari. Ya, apa? lebih 9 bulan aja. Oke. Sistem itu nggak bisa ngebaca. Oh. Jadi sistem itu akan membaca umur 70. Nah, kenapa itu dibuat umur 70 ke atas? Ya itulah aturan daripada PKH. Dan aturan dari Kementerian Sosial lah yang menetapkan penerima bantuan PKH untuk golongan lansia itu dimulai dari umur 70 tahun. Oke. Nah, jadi tadi komponen ya. Jadi komponen. syaratnya itu harus ada ibu hamil. Ibu hamil itu dalam kondisi maksudnya mulai positif dikatakan hamil, nah gitu ya. Mulai dari 0 bulan yang dinyatakan hamil hingga dia ya melahirkan. sampai merojol lah, Mas. Oke ya. Terus ada balita, Ya, anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, lansia. lansia umur 70 tahun Oke. ke atas, dan yang terakhir yang komponen kelima itu adalah penyandang disabilitas. Oh. Penyandang disabilitas ini adalah penyandang cacat, yang tidak yang berkebutuhan khusus lah. Ya seperti anak cacat, anak apa itu yang nggak bisa penyandang disabilitas lah, Mas. Yang penyandang cacat. Oke. Jadi penyandang cacat itu masuk kategori penerima bantuan PKH. Jadi dalam satu rumah tangga ini ada salah satu saja dari komponen tersebut di dalam rumah tangga itu, dia berhak mendapatkan atau sebagai penerima bantuan PKH. Dari itu. Jadi pada mungkin teknisnya semua keluarga yang memiliki komponen itu berhak ya. Berhak. Maksudnya berhak ini, itu dalam artian mereka mengajukan diri dalam artian itu ya, keluarga itu untuk mendapatkan PKH atau gimana, Mas Jadi gini, Faisal? proses untuk bisa dia menjadi peserta PKH itu melalui beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang sudah ditetapkan karena ini menyangkut ketentuan dan hal yang baru dari dari Kementerian Sosial, bahwasannya sekarang mereka, kalau dulu kita pendamping itu dalam posisi sudah menerima langsung data. Tadi data dari daerah diberikan kepada Kementerian Sosial, kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu. BDT, Cuman sekarang berganti dengan DTKS. Masuk ke apa itu, Mas? DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu. Intinya sih sama, cuman beda gitu ya. Beda, mungkin ada sedikit perubahan-perubahan cara mekanismenya. Jadi kalau dulu masuk dari daerah mengusulkan
ke kementerian melalui nanti masuk ke data BDT tadi. Dan situlah nanti ditetapkan oleh kementerian inilah yang penerima bantuan PKH. Yang dimasukkan melalui datanya itu melalui data dari penanganan fakir miskin. Ada di Kementerian Sosial itu Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Semua datanya itu terampilkan dari data penanganan fakir miskin. Nah, disitulah nanti kami menerima dan diberikan kepada kami pendamping. Inilah para penerima bantuan PKH. Nah, sekarang ini berubah, agak sedikit ada perubahan karena menyangkut beberapa persoalan-persoalan sebelumnya seperti data ganda, data tidak tepat sasaran. Kalau istilahnya exclusive error, inclusive error kayak seperti itu. Itu ada yang data yang tidak tepat sasaran, yang harusnya orang yang mampu kok bisa masuk ke penerima bantuan sosial. Ada yang yang seharusnya dia menerima ini kok nggak masuk. Nah, sekarang mekanismenya dimulai dengan daerah mengusulkan melalui proses di masing-masing daerah. Masing-masing daerah ini punya mekanisme untuk menentukan masyarakatnya masuk ke masyarakat miskin. Kalau di Surabaya ini itu ada istilahnya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Berpenghasilan rendah. Nah, dari situlah pihak Dinas Sosial Surabaya itu meminta kepada setiap warga, setiap RT mulai di tingkatan dari RT itu mengusulkan warganya yang dianggap tidak mampu untuk bisa masuk ke data MBR. Itu di Surabaya, saya bicara Surabaya. Mungkin kalau daerah lain punya mekanisme atau program tersendiri untuk bisa memasukkan ke data DTKS itu tadi. Jadi dari RT akan mengusulkan kepada melalui aplikasi MBR. Di situ nanti akan dilihat oleh Dinas Sosial Surabaya, dan kemudian kalau setelah dia masuk, baru pihak Dinas Sosial akan melakukan survei. Survei ke rumah tangga yang jadi usulan dari RT tadi itu. Nah, Nah, setelah dia fix masuk ke data MBR, barulah dari data MBR ini dimasukkan ke data DTKS. Nah, data DTKS inilah asal muaranya untuk masyarakat ini masuk kemana? Apakah ke PKH, apakah ke BST, apakah ke BPNT atau BSP, atau ke program-program lainnya di situ. Jadi DTKS ini bisa dikatakan adalah sistem rujukan dari Kementerian Sosial sendiri untuk menetapkan siapa sih yang berhak untuk dapat, dan itu tidak hanya untuk PKH.